aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Jenny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini, tanggal 12 Agustus 2020 berjudul Sifat Mengorbankan Diri di Jemaat. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Yohanes 4 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Mari kita ikuti penjelasannya. Pertanyaan ahli Taurat kepada Yesus ialah, apakah yang harus kau perbuat? Dan Yesus yang mengakui kasih kepada Allah dan manusia sebagai inti kebenaran telah mengatakan, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Orang Samaria telah menaati perintah dari hati yang ramah dan penuh kasih sayang, dan dalam hal ini telah membuktikan dirinya seorang penurut hukum. Kristus menyuruh ahli Taurat itu, pergilah dan perbuatlah demikian. Berbuat dan bukannya sekedar mengatakan saja. Diharapkan dari anak-anak Allah, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Pelajaran itu bukannya kurang diperlukan dalam dunia dewasa ini daripada ketika diucapkan oleh Yesus sifat mementingkan diri dan tata cara yang dingin sudah hampir memadamkan api kasih, serta melenyapkan budi bahasa yang seharusnya mengharumkan tabiat. Banyak orang yang mengakui namanya telah melupakan kenyataan bahwa orang-orang Kristen harus menunjukkan Kristus kecuali ada sifat mengorbankan diri yang praktis untuk kebaikan orang lain dalam lingkungan keluarga, di tempat sekitar, di gereja, dan di mana saja kita mungkin berada. Maka kita bukannya orang Kristen, tidak menjadi soal apapun kedudukan kita. Kristus telah menghubungkan minatnya dengan minat manusia, dan Ia meminta kita untuk menjadi satu dengan Dia guna menyelamatkan manusia. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Matius 10 ayat 8. Dosa adalah sebesar diri segala kejahatan, dan kitalah yang harus mengasihani dan menolong orang berdosa. Banyak orang yang berbuat salah dan yang merasa malu dan bodoh. Mereka lapar akan perkataan yang memberi keberanian. Mereka memandang pada kesalahan dan keilafan mereka sampai mereka hampir putus asa. Jangan hendaknya kita melalaikan jiwa-jiwa ini. Jika kita orang Kristen, kita tidak akan melewatinya saja, seraya berusaha sedapat-dapatnya untuk menjauhi orang-orang yang paling memerlukan pertolongan kita. Bila kita melihat orang-orang yang dirundung malang, baik oleh malapetaka maupun oleh dosa, maka kita tidak pernah akan mengatakan, ini bukan urusan saya. Kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Galatia 6 ayat pertama. Dengan iman dan doa lawanlah kuasa musuh. Ucapkanlah perkataan iman dan keberanian yang akan menjadi obat penawar bagi orang yang hancur dan luka. Banyak sekali orang yang telah kehilangan keberanian dan putus asa dalam pergumulan kehidupan yang besar, ketika satu kata kegembiraan yang ramah tamah akan menguatkan mereka supaya menang. Jangan sekali-kali kita melewati jiwa yang sedang menderita tanpa berusaha memberikan penghiburan kepadanya, yang dengan itu kita dihiburkan oleh Allah. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 120 dan 121.
Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersamanya di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami, jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pagi ini hamba berdoa bagi para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para relawan kesehatan yang ada di setiap rumah sakit yang ada di Indonesia. Kiranya hikmat dan dedikasi sorga Tuhan berikan kepada mereka, agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi orang-orang yang terinfeksi wabah corona. Dan dengan pertolongan Tuhan mereka memperoleh kesembuhan. Hamba menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat. Kiranya Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya hikmat dan dedikasi sorga juga mereka miliki di dalam pelayanan mereka, untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi umat-umat Tuhan. Hamba berdoa bagi semua guru-guru, kepala sekolah, dan semua anak didik di pandemi ini. Kiranya Tuhan berikan hikmat kepada guru-guru, agar tetap memiliki semangat untuk memberikan pelayanan KPN yang terbaik bagi para siswa secara online, offline. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, kiranya Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, biarlah mereka juga bertanggung jawab dalam tugas dan pelayanan mereka masing-masing. Hamba berdoa bagi para pendengar yang setia, yang berulang tahun di hari ini, dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan. Hamba berdoa bagi pemerintah kami, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah, yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat sorga juga Tuhan berikan kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan ini boleh sesuai dengan amanat dan titah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah, yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana kelak ku pandang wajah Rajaku, yang telah mati gantiku, bersuka cita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar.